ya 17-an nih. Banyak kadang-kadang di sebagian daerah gembira mah gembira bagus atas kemerdekaan, tapi sayang seribu sayang kadang-kadang rasa gembira ini diekspresikan dengan hal-hal kemaksiatan. Bikin lomba, segala macam lomba yang di situ ada kemaksiatannya, bikin acara yang di situ acara ada kemaksiatannya ya. Contohnya bagaimana? Contohnya nih yang sering terjadi di tengah masyarakat ya. Itu kadang-kadang bapak-bapak dipakein daster ya, didandanin perempuan ya. Ada hal dalam hadis la'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam mutasyabbihina minar rijal bin nisa wa mutasyabbihati minan nisa bir rijal. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat orang laki-laki yang menyerupai wanita dan orang wanita yang menyerupai laki-laki. Bulan Safar bertepatan dengan bulan Agustus ya. Bulan yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, sebab di bulan Agustus ini tepat 79 tahun yang lalu ya, di 17 Agustus negara ini, bangsa ini menyatakan kemerdekaannya. Dan kemerdekaan adalah tanda rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya ya. Jadi kemerdekaan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, dan yang namanya rahmat harus kita jaga dan harus kita bergembira atas rahmat tersebut. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, atas karunia dan rahmat dari Allah hendaknya mereka bergembira. Dan alhamdulillah ya, rata-rata bangsa Indonesia kalau udah masuk ke bulan Agustus itu gembira mereka ya. Dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, nggak perlu diajarin lagi. Tapi sayang seribu sayang kadang-kadang rasa gembira ini mereka ekspresikan dengan hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka ya. Ngadain kadang-kadang acara-acara atau lomba-lomba yang di situ ada kemaksiatannya. Nah, makanya nih Al-Fakir ingetin kepada semua jamaah Majelis Ta'lim Al-Awrad ya, yang udah pada ngaji ya. Orang yang waras itu kalau ngaji begitu tahu mana yang benar mana yang salah, yang benar dijalanin, yang salah ditinggalin. Jangan ngaji mah ngaji, yang salah tetap dijalanin, yang baik malah ditinggalin. Itu orang yang ngaji yang gak waras tuh yang kayak begitu tuh ya. Ya, kalau orang yang waras ngaji begitu tahu oh ini yang baik, ini yang buruk, ini yang benar, ini yang salah. Yang baik dijalanin, yang buruk, yang salah ditinggalin. Itu orang waras tuh kalau ngaji begitu. Ada kadang-kadang orang ngaji bertahun-tahun tapi begitu-gitu aja udah, nggak ada perubahannya. Nggak ngamalin apa yang didapatkan dari majelis tersebut. Makanya jangan heran majelis di mana-mana banyak tapi perubahan umat nggak berubah. Karena banyak orang yang ngaji cuman begitu doang. Resepan doang, asal syarat ya, masuk kuping kanan keluar kuping kiri, kagak dia amalin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita nih yang udah ngaji, yang alhamdulillah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bagus, mana yang nggak bagus, amalin. Ya 17-an nih. Banyak kadang-kadang di sebagian daerah gembira mah gembira bagus atas kemerdekaan, tapi sayang seribu sayang kadang-kadang rasa gembira ini diekspresikan dengan hal-hal kemaksiatan. Bikin lomba, segala macam lomba yang di situ ada kemaksiatannya, bikin acara yang di situ acara ada kemaksiatannya ya. Contohnya bagaimana? Contohnya nih yang sering terjadi di tengah masyarakat ya. Itu kadang-kadang bapak-bapak dipakein daster ya, didandanin perempuan ya. Ada hal dalam hadis la'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam mutasyabbihina minar rijal bin nisa wa mutasyabbihati minan nisa bir rijal. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat orang laki-laki yang menyerupai wanita dan orang wanita yang menyerupai laki-laki. Nah, yang udah ngerti jangan pakai diikutin lagi yang begituan tuh. Ya. Atau bikin acara-acara misalkan 17-an
Tapi acara dangdutan, manggil biduan, goyang-goyang, bapak-bapak pada nyawer, yang nonton pada mabok. Itu nggak ngehargain perjuangan para pejuang yang rela mengorbankan jiwa dan raganya, menumpahkan darahnya untuk memerdekakan negeri ini. Bangsanya generasi selanjutnya malah ngotorin negeri ini dengan maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Imam Ali karamallahu wajhah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Jika engkau diberikan nikmat, maka jaga nikmat tersebut dengan ketaatan kepada Allah. Karena yang namanya maksiat itu akan mencabut nikmat yang telah kita dapat. Kita dikasih kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jaga ini kemerdekaan untuk bebas beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah kita kotori hari-harinya dengan bebas berbuat dosa dan maksiat. Jangan. Makanya jangan heran walaupun udah 79 tahun kita merdeka, tapi seakan-akan kita masih dijajah. Karena kita nggak pandai mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Nah, makanya nih jamaah majlis, kalau ngelihat oh ternyata di kampungnya ngadain lomba atau acara yang di situ ada maksiatnya, jangan ikutan. Jangan juga ngedukung, ngebantu jangan. Sebab Nabi SAW beliau bersabda, man a'ana ala maksiyah walau bisyatri kalimah kana syarikan fiha. Atau kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang mendukung satu kemaksiatan walaupun dengan setengah kalimat, dia ngedukung suatu kemaksiatan, maka dia mendapatkan dosa seperti orang yang melakukan maksiat tersebut. Walaupun dia nggak ikutan, bermaksiat, cuman ngedukung doang. Ngedukung, ngebantu, ngefasilitasin suatu kemaksiatan, walaupun dia nggak ikut, tetap dapat dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai ya. Makanya kalau kita ada yang minta sumbangan 17-an atau apa, tanya dulu. Ada lombanya lomba apa aja, acaranya acara apa aja. Kalau di situ ada kemaksiatannya, jangan didukung. Tapi nanti kita diomongin sama tetangga. Ya, bagaimana itu? Ya cari solusi yang sekiranya jangan sampai ngedukung kemaksiatan. Bagaimana? Misalkan, ya udah dah kita nyumbang aja, nyumbang hadiah lomba bocah-bocah kecil. Ya, misalkan ada bocah kecil lomba apa? Makan kerupuk ya, lomba makan karung, makan paku ya. Wah, bocahnya sakti itu mah ya. Bocah kecil misalkan yang nggak ada kemaksiatan di situ. Ya udah kita mah nyumbang hadiahnya aja buat bocah kecil nih. Kita beliin alat tulis, buku-buku atau misalkan baju dan lain sebagainya buat lomba bocah yang di situ nggak ada kemaksiatannya. Kalau misalkan kita nyumbang, ternyata di situ kita tahu di situ ada lomba-lomba bapak-bapak pakai daster ya, emak-emak joget goyang-goyang, udah gitu bikin acaranya acara dangdut, biduannya seksi. Na'udzubillah min dzalik. Kita ngedukung, nggak ikutan, tetap kita dapat dosanya. Na'udzubillah min. Nah, kita yang udah ngerti nih, apalagi panitia. Ada jamaah yang jadi panitia. Ya lebih kan ini resep-resepan doang. Iya, resep-resepan juga ada aturannya. Islam nggak ngelarang kita untuk ngadain hiburan, nggak dilarang kita buat ngadain hiburan, tapi hiburannya harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan samain kita yang alhamdulillah udah dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu agama sama orang yang kagak tahu. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Enggak sama antara orang yang tahu ilmu agama dan orang yang kagak tahu. Jangan samain. Sayang kita ngaji ya berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi nggak ada bedanya sama orang-orang yang ngaji. Makanya kita jaga ya. Kita jaga ya acara-acara sekarang nih 17-an agar di dalamnya tidak ada unsur perbuatan dosa dan kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin.